Sejak merebaknya epidemi pada akhir Mei, jumlah terdiagnosis COVID-19 Taiwan telah turun di bawah angka 100 untuk pertama kalinya. Hari ini, tanggal 21 Juni, jumlah terdiagnosis kasus lokal tercatat 75 orang, terbanyak di New Taipei 38 orang dan Taipei 22 orang dengan 20 kematian. Sedangkan infeksi klaster PMA Pabrik Elektronik Miaoli yang menyebabkan 471 orang positif pada awal Juni saat ini telah terkendali dengan baik. Victor Wang yang menjadi komandan pos komandan depan mengatakan telah melakukan screening pada lebih 20.000 orang selama ini dan hanya sedikit berpengaruh pada komunitas. Jumlah terdiagnosis juga mendekati nol. Pasien terdiagnosis mulai sembuh dan isolasi mandiri juga selesai secara bertahap. Infeksi klaster terjadi di panti perawatan jangka panjang di distrik Sirin, kota Taipei. Insiden kali ini mencatat 47 terdiagnosis dan 3 orang meninggal. Panti ini diduga menyembunyikan situasi infeksi dan terkuak karena pengaduan keluarga pasien. Bu Lurah yang baru mengetahui kejadian pada tanggal 20 malam mengecam tindakan yang membahayakan seluruh warga kelurahan tersebut. 因为我们也吓到，因为我整个里都保护得很好，为什么这一个破口不可以有破口？太过分了，都不跟我们提。 Biro Kesehatan Kota Taipei menjelaskan bahwa seorang penghuni panti terinfeksi setelah menjalani cuci darah pada 8 Juni. Kemudian pada screening 74 staf dan penghuni panti pada tanggal 14, 25 orang dinyatakan positif. Tetapi ternyata masih ada 22 lansia yang demam yang dibawa ke dokter dan dinyatakan positif. Sehingga total pasien terdiagnosis 47 orang dan 3 diantaranya meninggal. Bahkan dikabarkan ada lansia yang demam hanya diberikan obat penurun panas tanpa dibawa ke dokter. Semua kasus masih dalam penyelidikan dan sanksi akan dijatuhkan jika terdapat ketidakjujuran. 2,5 juta dosis vaksin Moderna yang disumbangkan Amerika Serikat tiba di Taiwan pada pukul setengah 5 sore tanggal 20. Menteri Kesehatan Chen Shih-chung bersama Direktur AIT William Brent Christensen menyaksikan momen persahabatan erat antara Taiwan dan Amerika ini. 这批疫苗体现了美国对台湾的承诺。台湾是民主大家庭的一份子。 也是美国重要的经济和安全合作伙伴，更是美国真正的朋友。 Vaksin ini kemudian dari terminal kargo Taiwan dimuat ke truk pendingin untuk diangkut ke pusat logistik yang ditunjuk. Mengenai alokasi selanjutnya, CCC menyatakan akan memperluas pembahasan dan mempertimbangkan pemberian vaksin kepada lansia di atas 65 tahun dan ibu hamil. AIT dalam siaran pers menyatakan bahwa Amerika tidak lupa akan banyaknya nyawa AS yang terselamatkan atas bantuan medis Taiwan sebelumnya. Presiden Tsai Ing-wen juga mengungkapkan rasa terima kasihnya secara pribadi dan mengatakan tali persahabatan yang benar terbukti di masa sulit. Saat ini, Taiwan telah memiliki lebih 4,85 juta dosis vaksin. Vaksin yang telah dipesan sebelumnya juga akan tiba secara bertahap. Sebagai pernyataan rasa terima kasih kepada Amerika Serikat yang telah menyumbangkan vaksin Moderna, Taipei 101 dan Grand Hotel menyalakan lampu bertuliskan kerjasama pencegahan epidemi Taiwan AS, thank you dan kata-kata lain pada tanggal 20 malam untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Amerika Serikat. Front stasioner dan hembusan angin barat daya memicu hujan deras di Taiwan kawasan tengah ke selatan pada tanggal 21. Hujan deras di daerah pegunungan Pakua, Changhua menyebabkan longsornya jalan di persimpangan Huatan dan Fengyuan. Area longsor mungkin akan meluas, sementara di daerah perkotaan Yuanlin, jalanan berubah menjadi sungai kecil. Ketinggian banjir di Jalan Chongshan, kota Changhua lebih dari setengah ban. Jalan Nanchang juga digenangi air, banyak kendaraan yang terendam. 昨天晚上开始下几个小时就这样，多久？差不多5-6个小时就5-6个小时啊。 Hujan yang dibawa angin barat daya dalam 2 hari terakhir telah melebihi 376 mm. Waduk Nanhua yang terus menampung air hujan di daerah hulu telah melebihi ambang batas 180 meter dan mulai meluap pada 21 Juni. Biro Sumber Daya Air Wilayah Selatan mengimbau warga di area hilir untuk menjauh dari hilir sungai. CWB mengeluarkan laporan khusus hujan lebat di 8 kabupaten di Miaoli ke selatan dan mengingatkan front utara akan datang pada tanggal 22. Seluruh Taiwan akan turun hujan deras singkat. 那我们评估呢，尤其是星期2到星期3这2天西半部地区会有局部性的大雨或者是豪雨发生的几率。 Front stasioner akan berlanjut hingga Jumat. Hujan di kawasan tengah ke selatan akan berlangsung selama 6 hari. Meskipun kekeringan teratasi, para ahli meteorologi mengingatkan bahwa kejenuhan tanah dan bebatuan di pegunungan dan dataran rendah telah mencapai titik kritis dan kapasitas penyerapan air berkurang. Untuk itu harus melakukan pencegahan bencana akibat hujan deras.